Bismillahirrahmanirrahim. Setiap selesai sholat Jumat, seorang imam masjid dan anak laki-lakinya yang sudah berumur 11 tahun keluar menuju pemukiman warga di salah satu kota di negara Eropa dengan tujuan membagikan buku saku kecil yang berjudul Jalan Menuju Surga. Di suatu Jumat, kondisi udara sangat dingin disertai hujan yang sangat deras. Sang anak lalu memakai beberapa lapis pakaian agar tetap merasa hangat dan berkata, "Baiklah ayah, saya sudah siap." Ayahnya bertanya, "Siap untuk apa?" Ia menjawab, "Ayah, hari ini hari Jumat. Saatnya kita keluar untuk membagikan buku tentang Islam ke warga yang ada." Ayahnya berkata, "Cuaca di luar sangat dingin." Lalu sang anak mengeluarkan kata-kata yang menggetarkan hati sang ayah. "Akan tetapi, di luar sana masih banyak orang yang tersesat dan mereka akan masuk neraka." Ayahnya tetap kekeh dan berkata, "Saya tidak akan keluar dengan kondisi cuaca seperti ini." Lalu sang anak berkata, "Kalau begitu, izinkan saya untuk keluar sendirian membagikan buku-buku ini." Sang ayah terlihat ragu, namun kemudian ia mengizinkan anaknya dan memberikan beberapa buku untuk dibawa. Lalu sang anak pun merasa senang seraya mengucapkan terima kasih. Anak yang masih berumur 11 tahun itu kemudian berjalan sendirian di jalan-jalan dan lorong-lorong di tengah kondisi cuaca yang sangat dingin dan hujan yang sangat deras. Demi membagikan buku kepada orang yang ia temui, bahkan ia mengetuk setiap pintu rumah yang ia lewati. Setelah 2 jam lebih ia berjalan di bawah hujan yang belum reda. Tersisa di tangannya satu buah buku yang belum dibagikan. Lalu ia teruskan pencariannya, berharap berjumpa seseorang agar ia bisa memberinya buku yang terakhir. Namun yang ia dapati, jalanan terlihat sepi. Lalu ia mengubah arah jalannya ke trotoar sebelah dan menuju rumah pertama yang ia dapati. Kemudian ia mencoba menekan tombol alarm rumah, akan tetapi tidak ada jawaban dari dalam rumah. Dengan kondisi seperti itu, ia lalu menekan tombol alarm rumah tersebut berkali-kali. Berulang-ulang ia terus menekannya, namun tak ada seorang pun yang keluar membukakan pintu. Tetapi ia merasa aneh, entah kenapa hatinya enggan meninggalkan rumah itu. Lalu ia menatap kembali tombol alarm rumah, dan perlahan ia menekannya dan mengetuk pintunya dengan kuat dan keras berkali-kali. Dia semakin kencang memukul pintu itu dan dia tidak tahu kenapa harus melakukan itu. Lalu tiba-tiba pintu itu perlahan-lahan terbuka. Seketika seorang wanita tua terlihat di wajahnya tanda kesedihan yang sangat dalam yang ia rasakan. Dengan suara pelan ia berkata, "Apa yang bisa saya bantu wahai anak muda?" Anak ini berkata dengan tatapan mata yang berkilau dan senyuman yang sangat indah, seakan-akan menerangi bumi sambil berkata, "Wahai Nyonya, mohon maaf jika saya mengganggu Nyonya. Saya hanya mau bilang, sesungguhnya Allah sangat mencintaimu dan sangat perhatian denganmu, dan saya datang ke sini untuk memberi buku terakhir yang saya bagikan, dan buku ini akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu tentang Allah." Lalu ia memberikan buku kecil itu kepadanya dan meminta izin untuk pulang, dan wanita kemudian berterima kasih kepadanya. Seminggu kemudian, setelah sholat Jumat di masjid, sang imam bertugas. Wanita ini hadir di tengah jamaah dan ia berdiri di dekat pembatas antara saf laki-laki dan perempuan seraya berkata, "Tidak ada seorang pun di tempat ini yang kenal dengan saya, dan saya pun belum pernah sama sekali ke tempat ini sebelumnya, dan Jumat yang lalu saya belum menjadi seorang muslimah, bahkan tidak pernah terfikirkan untuk masuk Islam. Sungguh suamiku telah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu, dan dia meninggalkanku seorang diri di dunia ini. Dan hari Jumat yang lalu, kondisi cuaca sangat dingin disertai hujan yang lebat. Aku sudah bertekad untuk bunuh diri dan tidak berharap lagi hidup di dunia ini. Saya sudah menyiapkan tali dan kursi
dan saya sudah naik ke tempat yang tinggi dan mengikat tali tersebut dengan kuat ke salah satu penyangga atap rumahku. Dan aku sudah berdiri di atas kursi dengan memasang tali yang melilit leherku dalam kondisi sendirian dengan bercampur kesedihan. Dan ketika saya ingin lompat dari kursi, tiba-tiba saya mendengar alarm rumah berbunyi. Lalu saya berkata dalam diri saya akan tunggu sampai beberapa detik agar ia berhenti berbunyi, dan saya tidak akan jawab jika dia mengetuk pintu, dan pasti dia akan pergi. Saya kemudian menunggu agar ia segera pergi. Akan tetapi suara alarm dan suara ketukan pintu semakin kencang. Lalu saya berkata dalam diriku sambil penasaran, siapa dia? Karena suara itu tidak berhenti juga. Lalu saya kemudian melepaskan tali dari leherku dan memutuskan untuk membuka pintu. Dan ketika saya membuka pintu, seakan-akan saya tidak percaya. Seorang anak laki-laki kecil dengan mata yang berkilau serta senyuman yang manis dan indah yang belum pernah saya temukan sebelumnya, yang saya tidak bisa menggambarkan betapa indahnya. Kata yang keluar dari mulutnya mengenai hati yang sudah mati dan membuatnya kembali hidup. Dia berkata kepadaku dengan suara yang sangat enak didengar, "Wahai Nyonya, saya datang agar aku menyampaikan kepadamu bahwa sesungguhnya Allah benar-benar mencintaimu dan sangat perhatian denganmu." Lalu anak itu memberi saya buku kecil ini yang saya bawa sekarang, yang berjudul Jalan Menuju Surga. Lalu kemudian saya menutup pintu, dan saya sangat penasaran dengan buku itu. Lalu saya membacanya hingga akhir. Kemudian saya melepaskan tali dan merapihkan kursi ke tempatnya kembali. Dan sejak itu juga, hari ini saya sangat bahagia sekali karena saya bisa menemukan Tuhan yang esa yang hakiki. Dan saya ke sini karena membaca alamat yang tertera di balik buku kecil ini. Dan saya datang dengan sukarela dan ingin mengucapkan, Alhamdulillah, terima kasih kalian telah mengirimkan kepadaku malaikat kecil yang datang di saat yang tepat. Dan karenanya dia menjadi sebab keselamatan bagi saya dari masuk neraka karena bunuh diri yang saya lakukan. Rasa haru dirasakan para jamaah. Tidak terasa air mata membasahi pipi mereka, dan suara takbiran pun menyambut suasana tersebut. Tidak ketinggalan, sang imam lalu bergegas menuju anaknya yang duduk di saf pertama dan memeluknya penuh kasih sayang seraya menangis terharu hingga isak tangisnya terdengar oleh jamaah. Sebuah kebanggaan bagi sang ayah memiliki anak yang masih kecil tetapi mempersembahkan bagi umat ini amal yang besar.